Shalom, Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang terkasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan hari ini pada hari Rabu 27 April 2022. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan ini adalah Milikilah Yesus, Sang Terang Hidup. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, sungguh amat beruntung di dalam kehidupan kita bila kita telah melihat terang, melihat suatu sumber kehidupan, pengetahuan tentang kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab hal itu membawa kehidupan, membawa hati yang baru bagi kita sekalian. Terang Allah itulah yang telah membinasakan kegelapan. Dan kemenangan Yesus sebagai terang kebangkitan ini menjadi bukti untuk menaklukkan maut dan kematian. Dan hal itu pula lah yang menghantarkan kehidupan kita untuk melihat kehidupan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Nah, terang itu jugalah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang membawa Paulus untuk memberitakan Injil. Di mana kerasulannya dimulai atau diawali dari kemurahan Allah yang menyinari kehidupannya. Kita semua tahu cerita tentang Paulus. Di dalam latar belakangnya ketika ia masih bernama Saulus, adalah orang yang sangat kejam, yang mengincar orang-orang Kristen yang percaya dan mengikut Yesus, bahkan juga membunuh. Tetapi suatu ketika Yesus menghampirinya sampai dia dikatakan mengalami yang namanya buta, tetapi semua itu adalah untuk mengubahnya, untuk mengingatkannya di dalam kehidupan ini. Nah, Paulus menyadari bahwa kerasulannya adalah kemurahan Allah, sehingga dia setelah diubah menganggap dirinya hanya sebagai hamba, membawa hidupnya hanya sepenuhnya taat kepada Kristus.
Dan ia tidak mencari hal-hal lagi yang untuk menguntungkan diri sendiri sebagaimana yang sebelumnya. Nah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, ternyata di dalam kerasulan dan pelayanan Paulus, ia juga mengalami yang namanya penolakan-penolakan. Di dalam ayat yang ketiga jelas sekali dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Injil, kabar keselamatan yang disampaikannya juga tidak disambut dan tidak diterima oleh banyak orang. Sehingga mereka tidak lagi melihat terang atau cahaya Injil di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Inilah sebuah tantangan yang dihadapinya. Akan tetapi Paulus tetap merasa bahwa kehidupannya adalah suatu kehidupan yang sudah diubah, ditransformasi untuk tetap hidup dan tinggal bersama dengan Kristus. Apapun yang dia hadapi, sebab terang itu dianggap sesuatu yang lebih berharga di dalam Yesus daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, penolakan-penolakan akan firman Tuhan bukan saja dimaksudkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus saja. Tetapi penolakan akan Injil atau penolakan terhadap firman Tuhan ini juga sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristiani. Yaitu ketika kehidupannya sudah diubah ke arah kehidupan yang hedonisme, kehidupan yang konsumerisme, hidup di dalam ketamakan, hidup di dalam keegoisan, hidup di dalam nafsu duniawi, dan yang lainnya. Ketika semuanya itu dianggap lebih penting daripada melihat kemuliaan Allah. Dan semua itu bisa membutakan mata rohani seseorang itu, di mana dia tidak lagi melihat kepada Kristus. Maka renungan hari ini kembali mengingatkan kita sekalian di dalam perjalanan kehidupan kita ini, agar kiranya kita tetap mengarahkan kehidupan kita kepada terang Kristus itu. Agar kiranya hati kita ini senantiasa terbuka kepada Injil, terbuka kepada firman Allah, sehingga hidup kita ke depan dituntun di dalam apa yang sesungguhnya yang harus kita kerjakan di dalam Kristus. Dan renungan ini juga sekaligus mengingatkan kita sekalian, agar kepada kita diingatkan untuk tetap sadar dan mengingat siapakah yang sepenuhnya yang telah kita ikuti di dalam kehidupan ini. Apakah kita sedang berjalan, sedang mengikuti Yesus? Atau jangan-jangan kita sudah berubah dari haluan, atau kita telah berpindah kepada jalan yang lain, sehingga Yesus bukan lagi menjadi tujuan kehidupan, akan tetapi hal-hal yang bersifat duniawi ini. Ketika seluruh orientasi, capaian, target daripada kehidupan, kebahagiaan yang kita anggap itu adalah selalu memburu dan mengejar-ngejar apa yang ada di dalam dunia ini. Kepada kita saat ini diajak, marilah untuk memiliki Yesus, sang terang kehidupan itu. Memiliki Yesus, sang terang kehidupan itu, sebagai segala-galanya, agar di dalam Dia hidup kita senantiasa dituntun dan diberkati, dijauhkan dari segala hal-hal yang bersifat fana di dunia ini. Biarlah kehidupan kita sebagaimana apa yang juga pernah dinyatakan oleh Rasul Paulus. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, artinya sepanjang kehidupannya dia senantiasa mendekatkan diri kepada salib Kristus dan memegang Kristus selama-lamanya di dalam kesetiaan. Dan mati adalah sebuah keuntungan,
Sebab bagi orang percaya, jikalau dia menderita, atau di dalam orang percaya, selama hidupnya, dia akan mengakhiri kehidupannya, tetapi karena dia senantiasa dekat kepada Kristus, adalah suatu keuntungan baginya untuk menghantarkannya di dalam kemuliaan dan di dalam kehidupan yang kekal. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Engkaulah yang memberkati kami. Engkaulah terang hidup kami, sehingga di dalamnya kami melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Terang-Mu yang menyinari kami sekalian, sehingga tidak ada kehidupan yang berakhir di dalam kesia-siaan, akan tetapi kehidupan yang senantiasa di dalam pengharapan dan kebaikan. Hari ini kami kembali menyambut berkat Tuhan yang betapa besar dan indah dalam hidup kami ini. Kami dihantarkan di dalam hari yang baru ini untuk kembali menikmati berkat kemurahan-Mu. Maka kami bersyukur kepada Tuhan, dan kiranya Engkau sajalah yang tetap menjaga, mengawal, dan memberkati kami, supaya di dalam berbagai aktivitas kami pada hari ini, tidak satupun dari antara kami yang berbuat, yang bertindak, hanya seturut dengan kemauan dan keinginan kami. Akan tetapi semuanya adalah bagaimana kami melakukannya di hadapan Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah seluruh kehidupan kami, dan tuntunlah kami, agar semakin hari semakin bertambah-tambah sukacita kami, oleh karena Engkau yang menjadi sahabat dan penolong di dalam kehidupan ini. Bagi seluruh jemaat-Mu, saudara-saudari kami yang mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka berada, Engkaulah Allah yang senantiasa menjaga dan memberkati. Engkau yang menghadirkan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah kehidupan mereka juga senantiasa memperoleh berkat, kebaikan, dan kemurahan di dalam terang Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Tuhan memberkati saudara semuanya. Horas.